pemerintahan Israel sedang menghadapi masa-masa sulit. Donald Trump dikabarkan beberapa kali melakukan teguran keras. Bukan hanya sekedar peringatan, melainkan ancaman jika Netanyahu akan ditinggalkan sendirian. Akankah perang ini menjadi awal mula kehancuran Israel? Dan bagaimana Israel menghadapi ancaman kehancuran kali ini? Cetak gol coba merangkum Israel dalam ancaman kehancuran yang nyata sebagai berikut. Aliansi Timur Tengah mulai menyerbu Israel dalam skala besar. Damai dijadikan tameng, serangan dijadikan balasan. Nampaknya Iran sudah paham betul tabiat bangsa Israel ini. Bukan hanya sekali dua kali. Israel berulang kali mengkhianati gencatan senjata dengan musuhnya. Tak mau kecolongan lagi pasca tanda-tanda kesepakatan menuju perundingan, alih-alih mengendorkan pertahanan. Iran justru menunjukkan respon sebaliknya. Iran dan Israel memang sedang melakukan kesepakatan untuk menghentikan perang pada Senin 8 Juni 2026 yang lalu. Serangan beruntun selama konflik sukses membuat Israel kacau balau. Salah satunya seperti yang terjadi pada Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Antrian check-in mengular dan kepanikan menjalar. Hantaman rudal dan drone Iran membuat ribuan penumpang tenggelam dalam kepanikan. Para penumpang yang ada di pesawat terpaksa dilakukan proses evakuasi. Atas guncangan inilah yang sepertinya membuat Israel ingin menuju meja perundingan. Selain itu muncul pula desakan dan inisiatif dari Donald Trump kepada kedua belah pihak agar melakukan perdamaian. Berhenti saling menembak, ujar Trump menyerukan agar Iran dan Israel berhenti melakukan serangan. Anda sudah menembakkan rudal-rudal Anda, itu sudah cukup. Kembali ke meja perundingan dan buatkan kesepakatan. Tambah Trump kepada Iran. Donald Trump bahkan dikabarkan menolak memberikan bantuan ke Iran. Bibi, kamu harus berhati-hati. Kamu akan sendirian dalam waktu dekat, ujar Trump. Seiring dengan pernyataan Donald Trump, Iran justru memberikan respon sebaliknya. Menyusul agresi dan kejahatan rezim Zionis di Lebanon Selatan dan wilayah Dahiyah yang terjadi dengan dukungan Amerika Serikat, Iran memberikan respon pada rezim ini demi mendukung rakyat Lebanon yang tertindas. Ucap jubir Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya membalas pernyataan Donald Trump. Pernyataan Komando Terpadu Tertinggi Militer Iran ini mengisyaratkan bahwa Iran sejak awal tidak sepenuhnya mempercayai Israel dan Amerika. Namun harimau yang pernah terluka justru selalu tidur dengan mata terbuka. Meskipun sama-sama menghentikan serangan, Iran mengancam akan turun ke medan perang jika sewaktu-waktu Israel kembali melancarkan serangan. Diplomasi dan pertahanan adalah dua sayap kekuatan nasional. Kami tidak akan meninggalkan medan perang maupun meja perundingan, ucap Masoud Pezeshkian, Presiden Iran. Di saat bersamaan persiapan serangan tidak hanya datang dari Iran, melainkan dari negara sekutunya yaitu Yaman. Sabuk perlawanan baru akan muncul dari Selat Hormuz hingga Selat Bab al-Mandab dan dari Teluk Persia hingga Laut Merah. Tepat pada Selasa pagi, Houthi Yaman mengumumkan bahwa mereka akan memulai blokade penuh dan komprehensif terhadap Israel di Laut Merah. Semua pergerakan musuh telah menjadi sasaran militer bagi angkatan bersenjata kami sejak pernyataan ini dikeluarkan, ucap juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree. Dia juga menambahkan bahwa Houthi siap membantu Iran menghadapi operasi demi operasi militer. Kami menegaskan bahwa kami akan menanggapi eskalasi dengan eskalasi dan operasi militer kami meningkat sejalan dengan perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan poros jihad dan perlawanan. Seolah tak mau ketinggalan, Hizbullah di Lebanon juga menunjukkan sikap serupa. Lebanon turut mengobarkan perlawanan terutama di wilayah Lebanon Selatan. Meskipun sering muncul kritikan, namun banyak pihak yang mendukung langkah tegas Hizbullah di Lebanon. Salah satunya adalah kalangan parlemen yang menilai langkah berani Hizbullah telah mencegah Lebanon dicaplok Israel.
Hizbullah sendiri memberikan klaim bahwa pembelaan tersebut demi mencegah tindakan berbahaya dari Israel. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon ini memang gencar menargetkan pasukan pendudukan Israel di sepanjang wilayah Lebanon. Serangan ini dimulai sejak Sabtu malam hingga Ahad 7 Juni 2026. Operasi serangan ini bermula dari serangan kumpulan kendaraan dan tentara Israel di pinggir kota. Ketika siang, pasukan perlawanan menargetkan posisi artileri baru Israel di kota Odaiseh. Berbekal serangan roket, pasukan tersebut berhasil dihantam. Lebanon juga menggunakan salah satu rudal terbarunya yang bernama drone Ababil. Sama seperti namanya, drone ini dirancang untuk memusnahkan kendaraan militer hingga pasukan. Hizbullah meluncurkan drone Ababil yang mengangkut amunisi di pinggiran kota Yohmor al-Shakif. Serangan drone Ababil menyulitkan Israel dalam beberapa kondisi. Kerusakan akibat serangan tak bisa diabaikan dan pasukan jatuh berguguran. Kendaraan militer dan tentara yang masuk menjadi target harian. Hizbullah sekali lagi telah menunjukkan bagaimana membangun kekuatan tempur yang tangguh dan efektif. Penggunaan drone FPV secara masif juga telah terbukti berhasil membuat pertahanan udara Israel tertembus. Kampanye Israel yang mendukung klaim peperangan dibantah, padahal kemenangan Israel sangatlah jauh di depan mata. Kehadiran sekutu Iran yang tergabung dalam poros perlawanan nampaknya cukup membuat Israel kewalahan. Apalagi kini beberapa negara sekutu di luar Timur Tengah menunjukkan sikap serupa. Hadirnya para sekutu terjun langsung membantu Iran. Selain mendapatkan sokongan dari poros perlawanan, Iran juga kerap mendapatkan dukungan dari Turki dan Tiongkok. Meskipun dukungan terkadang tak dilakukan secara terang-terangan, ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tiongkok seringkali memberikan bantuan kepada Iran. Xi Jinping seringkali membeli minyak mentah untuk menopang ekonomi Iran. Langkah serupa juga dilakukan Turki berkali-kali. Mereka selalu memberikan bantuan ketika Iran menghadapi momen krisis. Tiongkok berulang kali memperingatkan gencatan senjata dilakukan. Langkah ini tidak hanya diberikan kepada Israel, melainkan juga oleh sekutunya Amerika Serikat. Kami berharap pihak-pihak terkait akan terus menerapkan gencatan senjata, melanjutkan negosiasi, dan menyelesaikan perselisihan melalui cara politik serta diplomatik. Ujar Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Meskipun tak secara langsung mendukung, respon Turki juga menunjukkan penentangan terhadap Israel. Hal ini setelah Menteri Dalam Negeri Turki Mustafa Shifti murka dan menyatakan ingin menguasai Yerusalem kembali. Sebagaimana kami menyaksikan pembebasan Damaskus dan Aleppo, Tuhan akan menyaksikan pembebasan Yerusalem suatu hari nanti, kata dia dalam pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan AKP. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Pernyataan ini menuai banyak respon dan komentar, terutama dari Israel. Salah satunya oleh Menteri Pertahanan Israel, Katz, yang menyebut bahwa Yerusalem bukan Konstantinopel. Dalam sebuah kesempatan ia menyampaikan bahwa saya sampaikan ke Menteri Dalam Negeri Turki yang mengancam dan memimpikan Yerusalem. Yerusalem bukan Konstantinopel dan Israel bukan kekaisaran salib yang runtuh, kata Katz. Bagi Israel ini adalah ancaman nyata bagi pemerintahannya. Apalagi Turki dikenal sebagai salah satu negara yang sangat dekat dengan Iran. Meskipun seringkali tak mau mengakui, negara ini diam-diam seringkali menjalin kesepakatan. Selain dari Turki dan Tiongkok, negara lainnya yang tak akan ketinggalan adalah Rusia. Dua negara ini sejak lama memang menjalin hubungan dekat. Iran sering membantu Rusia dalam menghadapi serangan Ukraina. Begitu pula sebaliknya, Rusia kerap kali membantu Iran meskipun dilakukan secara diam-diam. Hal ini dilihat dari bantuan rudal hingga drone yang dikirimkan secara diam-diam. Tak hanya itu, Rusia dan Iran juga dikabarkan sedang menjalin erat kerjasama di bidang nuklir dan energi.
Bahkan Rusia beberapa kali menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan masalah nuklir Iran. Putin menyatakan bahwa uranium Iran dapat berada di bawah pengawasan internasional sebagai bentuk meredakan ketegangan kawasan. And this served as the foundation for the JCPOA. The crisis was resolved, and the then US administration supported such steps. We implemented all of that, and we de-escalated the tensions. So then what happened? Langkah Rusia ini bisa jadi solusi konflik, namun agaknya ini dilakukan demi kepentingan Rusia dan Iran. Kedua negara ini memang sedang menjalin hubungan pengelolaan uranium diperkaya. Langkah ini juga akan membantu agar uranium tidak jatuh ke tangan Amerika. Pengen hiking tapi budget kamu kurang untuk beli sepatu? Aku mau rekomendasiin sepatu dari brand Lidu dengan harga 178 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Eropa hancurkan kesombongan Zionis, berikan sanksi. Ancaman dari beberapa negara sekutu Iran tadi hanyalah salah satu masalah yang harus dihadapi Israel. Ibarat saat badai datang dari timur, maka sanksi datang dari barat. Negara Zionis ini juga harus menghadapi ancaman sanksi dari negara-negara barat. Pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, 6 negara barat sampai melakukan langkah untuk memberikan sanksi kepada Israel. 6 negara yang terdiri atas Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Selandia Baru, hingga Norwegia memberikan sanksi pada 9 Juni 2026. Mereka memberikan sanksi terutama pada beberapa individu dan organisasi yang berperang dalam membiayai, memfasilitasi, dan mendorong invasi ke Palestina. Bersama mitra kami dari Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, kami hari ini menjatuhkan sanksi baru terhadap mereka yang bertanggung jawab atas meningkatnya penjajahan dan kekerasan di tepi barat, ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot. Dalam beberapa waktu terakhir, Jean-Noël Barrot juga aktif mengecam tindakan menyimpang Israel. Bahkan Prancis juga sempat melarang Israel terlibat dalam pameran senjata di Paris beberapa pekan yang lalu. 6 negara ini tidak hanya menjatuhkan sanksi, melainkan memberikan ancaman yang lebih keras. Langkah ini diambil sebagai bentuk kekejaman Israel, terutama terhadap warga Palestina di tepi barat. Israel kerap melakukan penyerangan terhadap warga Palestina di kota Beita, Nablus Selatan tepi barat. Serangan ini merupakan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi secara berulang-ulang. Selain memberikan sanksi bagi beberapa organisasi Israel atas kekejaman, Prancis juga dikabarkan sedang memberlakukan larangan memasuki negara mereka. Larangan ini diberikan terhadap Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Sanksi ini berkaitan erat dengan seruan-seruan Smotrich yang bernada provokatif. Apalagi seruan tersebut ditunjukkan untuk memantik aksi kekerasan terhadap para pemukim Palestina. Sikap ini akan menjadi ancaman serius bagi terciptanya solusi dua negara. Desakan-desakan ini bukan hanya datang dari luar negeri saja, melainkan juga datang dari dalam negeri Israel itu sendiri. Salah satunya adalah berkaitan dengan demonstrasi warga Israel. Dalam beberapa waktu terakhir, jalanan Tel Aviv hingga Haifa seringkali menjadi tempat demonstrasi bermunculan. Warga Israel mengaku lelah terlibat dalam perang yang hanya menimbulkan korban di sisi mereka. Desakan ini disertai aksi penggulingan Netanyahu dari kepemimpinannya. Tak mengherankan apabila di dalam negeri sendiri Netanyahu diincar untuk ditumbangkan. Apalagi kegagalan mereka dalam menaklukkan Iran juga memicu gejolak dalam tubuh Mossad. Menurut informasi terbaru, salah satu petinggi yang menjabat sebagai wakil Mossad telah dipecat. Kegagalannya dalam meruntuhkan rezim Iran tidak hanya membuat publik Israel kehilangan kepercayaan, melainkan juga kehilangan kepercayaan sekutu setia mereka, yaitu Amerika Serikat. Perang yang awalnya dapat segera diselesaikan justru terlanjur berlarut-larut. Israel dan Iran juga dikagetkan dengan kemampuan Iran yang sanggup bertahan dari beberapa kali operasi tempur. Bahkan Donald Trump tidak percaya jika Iran masih memiliki cadangan rudal yang mumpuni. Dapatkan celana kargo corduroy pria, celana ini sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan Israel dalam ancaman kehancuran nyata. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah ini menjadi hari-hari terakhir Israel-Amerika atau justru akan memicu munculnya perang-perang baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.